Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang clustering. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu clustering. Clustering adalah teknik dalam unsupervised learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan antar data. Dalam proses ini, data yang memiliki karakteristik serupa akan dikelompokkan ke dalam satu cluster. Sementara data yang berbeda dari karakteristiknya akan ditempatkan pada cluster yang berbeda. Clustering tidak membutuhkan label, sehingga algoritma akan secara otomatis menemukan pola atau struktur yang tersembunyi di dalam data. Teknik ini sering digunakan dalam segmentasi, eksplorasi pola, dan pemahaman struktur data secara menyeluruh. Terus ada dua pendekatan clustering. Dalam dunia data mining, terdapat dua metode utama dalam clustering, yaitu yang pertama metode Cummins dan metode hierarkial seperti agglomerative clustering. Kedua algoritma ini sama-sama bertujuan untuk mengelompokkan data, tetapi keduanya bekerja dengan pendekatan dan mekanisme yang berbeda. Yang pertama ada Cummins. Dalam algoritma clustering berbasis partisi yang bekerja dengan membagi data ke dalam sejumlah cluster tertentu yang telah ditentukan di awal. Algoritma ini menggunakan titik pusat yang disebut centroid untuk menentukan pembagian cluster. Setiap data akan ditempatkan pada cluster dengan centroid terdekat. Proses pembaruan centroid dilakukan secara iteratif sampai posisi centroid menjadi stabil dan pembagian cluster tidak lagi berubah. Proses Cummins itu dimulai dengan menentukan jumlah cluster, kemudian algoritma memilih centroid awal secara acak. Selanjutnya setiap data dihitung jaraknya ke setiap centroid dan dikelompokkan ke cluster yang paling dekat. Setelah semua data ditempatkan centroid, baru dihitung berdasarkan rata-rata posisi dalam cluster tersebut. Proses pengelompokan dan pembaruan centroid dilakukan berulang-ulang sampai hasilnya konvergen atau stabil. Selanjutnya ada agglomerative clustering, di mana metode hierarkikal yang menggunakan pendekatan bottom up, yaitu dengan memulai proses clustering dari data individual. Pada awalnya setiap data dianggap sebagai satu cluster kecil. Kemudian algoritma akan menggabungkan dua cluster yang paling mirip secara bertahap. Penggabungan ini berlangsung terus-menerus sampai semua data berada dalam satu cluster besar. Hasil dari proses ini dapat divisualisasikan menggunakan dendrogram yang menggambarkan struktur penggabungan cluster. Proses aglomeratif dimulai dengan menganggap setiap data sebagai cluster terpisah. Selanjutnya algoritma menghitung jarak antar cluster dan memilih dua cluster yang memiliki kemiripan yang paling tinggi untuk digabung. Setelah digabung, jarak antar cluster diperbarui dan proses penggabungan dilanjutkan kembali. Algoritma berhenti ketika hanya tersisa satu cluster besar dan pengguna dapat menentukan jumlah cluster akhir dengan memotong dendrogram pada level tertentu. Oke, selanjutnya ada kelebihannya. Kelebihan dari dua metode ini, yang pertama Cummins cluster mudah dipahami karena ada centroid, di mana tiap cluster memiliki titik pusat yang memudahkan interpretasi hasil. Yang kedua, ada cepat dan efisien untuk data sederhana. Cummins dapat memproses data dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif cepat. Selanjutnya, ada implementasi sederhana. Algoritma hanya membutuhkan perhitungan jarak dan rata-rata sehingga mudah diterapkan dan dipahami. Terus untuk metode aglomeratif memiliki dendrogram sebagai visualisasi. Struktur dendrogram menunjukkan proses penggabungan cluster sehingga memberikan gambaran hierarki antar data. Tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal. Pengguna dapat menentukan jumlah cluster setelah melihat dendrogram sehingga lebih fleksibel. Selanjutnya cocok untuk membuat bentuk cluster nonlinear, di mana algoritma mampu mengikuti struktur data yang tidak beraturan dan tidak bergantung pada pusat atau centroid. Selanjutnya ada kekurangan dari masing-masing metode ini. Kekurangan dari Cummins itu
harus menentukan di awal pengguna harus menentukan jumlah klaster sebelum algoritma berjalan, padahal jumlah yang tepat belum tentu diketahui. Selanjutnya ada sensitif terhadap outlier. Nilai ekstrem dapat menarik posisi sentroid sehingga mempengaruhi hasil cluster. Selanjutnya tidak cocok untuk cluster. Bentuk kompleks K-means bekerja baik pada cluster berbentuk bulat atau spherical, tetapi gagal jika pola cluster lebih rumit. Selanjutnya itu kekurangan dari metode aglomeratif, komputasi lambat untuk dataset besar. Proses penggabungan bertahap membuat algoritma ini sangat lambat bila jumlah data besar. Terus ada penggabungan tidak dapat diunduh atau kembali jika dua klaster digabung secara sah. Keputusan tersebut tidak bisa diperbaiki oleh algoritma. Sensitif terhadap metode linkage. Hasil akhir dapat berubah jika metode perhitungan jarak antar klaster atau single complete average-nya berbeda. Tuh, selanjutnya di sini ada kepentingannya, dimana di sini kita import library terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan dataset serta membaca datasetnya. Terus ada numerical calls, dimana di sini tuh untuk menentukan daftar kolom numerik yang nantinya akan diproses untuk clustering. Clustering hanya bisa dilakukan pada data numerik yang di sini. Selanjutnya ada virtual numerical calls, dimana fungsi ini mengisi nilai kosong pada setiap kolom numerik dengan modus dengan median, karena median lebih aman terhadap outlier dibandingkan dengan mean. Selanjutnya ada numerical calls, dimana fungsi ini tuh untuk memastikan hanya kolom numerik yang dipakai pada model clustering. Terus ada standard scalar, dimana data itu menjadi rata-ratanya sama dengan 0 dan standar deviasinya 1. Kenapa harus distandarisasi? Karena K-means dan aglomeratif sangat sensitif terhadap skala data. Jika tidak distandarisasi, fitur dengan nilai besar akan mendominasi jaraknya. Selanjutnya ada WCS for in rank 1 sampai 11, dimana WCS itu ada within cluster sum of sequence, seberapa rapat cluster tersebut. Di sini kan saya masukkan kodenya K1 sampai 10. 1 sampai 10. Jadi menghitung WCSS untuk tiap kal dan juga menampilkan grafik elbow-nya nanti ditampilkan. Jadi saya menemukan siku Dika sama dengan 3. Nah, ini. Terus saya menjalankan K-means dengan K-optimal, dimana hasil datanya itu mendapatkan cluster 0, 1, 2. Label ditambahkan ke data frame. Terus ada menghitung Silhouette score untuk K-means. Di sini tuh hasil yang saya dapat yaitu 0, full data dari K3 0,1266. Setelah itu saya membuat aglomeratif clustering sampling 5000, karena aglomeratif tidak efisien untuk data yang besar. Jadi saya melakukan sampling yaitu dengan 5000, lalu menjalankan algoritmanya dan menghitung Silhouette score-nya yaitu menjadi 0,780. Selanjutnya di sini ada PCA. Itu tujuan PCA itu mengecilkan dimensi dari 8 fitur ke 2 fitur, yaitu di sini saya pakai 2 fitur
yaitu PC1 dan juga PC2 untuk memvisualisasikan klasternya. Nih. Terus di sini saya ada visualisasi clustering dengan PCA ditambah dengan titik centroidnya. Setelah itu yang terakhir saya memvisualisasikannya dengan gambar yang di atas ini. Ya, mungkin itu saya dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.